Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas dalil yang keempat dari bab pertama berkaitan dengan keistimewaan tauhid. Dari dalil yang keempat ini, muallif rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara keistimewaan tauhid, bobot timbangan tauhid itu mengalahkan bobot timbangan langit dan bumi. Sebagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, namun sebagian ulama hadis yang lainnya menyatakan hadis ini lemah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Nabi Musa pernah berkata, wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Kemudian Nabiullah Musa berkata, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan ini. Maka Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit yang 7 lapis dengan segala isinya selain daripada aku, dan bumi yang juga 7 lapis diletakkan pada satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah akan memiringkannya. Malat bihinna la ilaha illallah. Jadi kalimat iya kah? Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Iya. Keloncatan ya. Tapi tidak apa-apa, lanjut aja dulu ini. Sama saja kan itu urutan. Iya. Kita lanjut saja, tidak apa-apa. Jadi nanti habis yang keempat, ketiga ya.
Tidak ada masalah. Ini kan sama saja intinya menjelaskan tentang keistimewaan tauhid. Karena sudah dibacakan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, seandainya langit yang 7 lapis dengan segala isinya selain daripada aku, dan bumi yang 7 lapis diletakkan pada satu daun timbangan, niscaya la ilaha illallah itu akan mampu mengangkat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu. Menunjukkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada 7 lapis langit dan bumi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan syarah kata-katanya. Azkuruka, ini pernyataan atau perkataan Nabi Musa. Beliau meminta kepada Allah sesuatu yang bisa dijadikan ya untuk mengingat Allah. Azkuruka yang dimaksud adalah menyanjungmu dan memujimu dengannya. Ya, digunakan untuk berzikir mengingat Allah, menyanjung dan memujinya. Ad'uka bihi, maksudnya adalah supaya aku bisa menjadikan sesuatu itu untuk bertawassul dengannya kepadamu apabila aku berdoa kepadamu. Kemudian kalimat kullu ibadika yaquluna hadza, ketika Nabi Musa dikasih tahu tentang kalimat la ilaha illallah, Nabi Musa kemudian berkomentar, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Maksud Nabi Musa adalah beliau ingin sesuatu yang Allah khususkan bagi dirinya saja. Jadi di sini Nabi Musa bukan sedang meremehkan kalimat la ilaha illallah, tapi beliau ingin ada satu perkara yang Allah khususkan untuk dirinya. Kemudian kalimat amirahunna ghairi, ya, ketika menyebutkan tentang langit yang 7 lapis beserta segala isinya selain daripada aku, yakni siapa-siapa yang ada padanya dari para penduduknya selain Allah. Berarti di sini menunjukkan bahwa langit itu memiliki penduduk. Penduduk langit siapa? Para malaikat. Dan di sini juga menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu di atas langit. Allah itu di atas langit. Baik. Kemudian fi kiffatin, kiffah itu maksudnya daun timbangan, neraca timbangan. Malat bihinna, niscaya la ilaha illallah itu akan mengangkat atau memiringkan 7 lapis langit dan bumi yang ada di satu daun timbangan. Malat bihinna berarti lebih berat kalimat la ilaha illallah sehingga bisa mengangkat satu neraca timbangan yang diisi dengan 7 lapis langit beserta segala isinya, demikian pula 7 lapis bumi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarah hadis secara ijmali, di dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Rasul Allah, yakni Nabi Musa alaihi salam, memohon kepada Allah sesuatu dari macam-macam ibadah yang Allah khususkan bagi beliau, agar dengan itu beliau menyanjung Allah, bertawasul dengannya apabila Nabi Musa berdoa kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya untuk mengucapkan kalimatul ikhlas. Mengucapkan kalimat ikhlas, yakni la ilaha
illallah. Ini nama lain dari kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini disebut kalimatul tauhid, disebut juga kalimatul ikhlas, disebut juga apa? La ilaha illallah. Urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh, tidak mudah diurai. Kadang juga disebut dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kadang juga disebut apa, Bu? Tahlil. Apa, Ibu? Kalimat la ilaha illallah kadang disebut dengan tahlil, kalimat tahlil. Kalau ada orang Arab mengatakan halil ya qaum, halil ya qaum, bertahlillah kalian, maka berarti dia nyuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang kita nyebutnya tahlilan. Taib. Itu ya. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk mengucapkan kalimatul ikhlas, yakni kalimat la ilaha illallah. Dan karena Nabi Musa alaihi salam memohon yang selainnya, karena memang kalimat itu adalah suatu kalimat yang tersebar dan dikenal luas oleh manusia, maka kemudian Allah mengabarkan kepada beliau bahwa kalimat itu termasuk zikir. Bahkan afdhaluz zikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu afdhaluz zikir. Ya, seutama-utamanya zikir. Kalimat la ilaha illallah jika diucapkan oleh seorang hamba itu seutama-utamanya zikir. Jadi kalimat ini termasuk zikir yang kalau diletakkan di salah satu daun timbangan, kemudian langit yang 7 dengan segala isinya selain Allah, dan bumi yang 7 lapis yang sangat besar itu diletakkan di satu daun timbangan, barakallahu fikum, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan mengangkat 7 lapis langit dan bumi beserta segala isinya, menunjukkan bahwasanya kalimat atau ucapan la ilaha illallah itu lebih berat, dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta segala isinya kalah berat oleh ucapan la ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena la ilaha illallah ini merupakan pokok dari semua agama dan menjadi asas dari setiap millah. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang pertama, dibolehkan bagi seseorang untuk memohon kepada Allah sesuatu yang Allah khususkan bagi dirinya. Boleh meminta sesuatu yang khusus bagi diri kita, selama ia tidak menyalahi syariat. Contoh doa yang menyalahi syariat apa, Bu? Ya Allah, jadikanlah saya nabi dan rasul. Boleh tidak? Boleh, Bu? Tidak boleh. Jadi nabi, jadi rasul itu bagus tidak? Bagus. Itu makom tertinggi dari makom hamba Allah. Tapi karena kenabian kerasulan itu sudah tertutup, jika kita mintakan kepada Allah maka jadinya tidak baik. Itu menyalahi syariat. Namun yang tidak menyalahi syariat tidak masalah. Ya Allah, jadikanlah saya imamul muttaqin.
wa ja'alna lil muttaqina imama. Boleh. Jadikanlah saya imamnya orang-orang saleh. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu boleh. Meminta sesuatu yang Allah khususkan bagi dirinya. Yang kedua, bahwasanya para rasul tidak mengetahui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Jadi mereka itu mengerti sesuatu, mengetahui sesuatu itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekadar apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Apa yang Allah tidak ajarkan, di antaranya sebagian dari perkara gaib, itu tertutup bagi mereka. Mereka tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahukan. Demikian. Kemudian menetapkan sifat al-qaul bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya dari kalimat qul ya Musa. Katakanlah wahai Musa. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa termasuk kalimullah atau kalimur rahman. Nabi dan Rasul yang langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada penetapan sifat qaul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu berbicara, Allah itu berkata-kata. Kemudian yang keempat, menetapkan bahwasannya langit itu berpenghuni. Langit itu ada penduduknya. Penduduk langit adalah bangsa malaikat. Kalau kita penduduk mana? Kalau kita penduduk bumi. Bisa tidak kita menduduki langit? Jadi penduduk langit. Bisa bu? Tidak bisa. Kita sudah ditakdirkan jadi manusia yang akan menghuni bumi. Dan tidak usah capek-capek nyari planet lain. Kita kodratnya sudah di bumi. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Ya. Dan orang itu bisa ke planet itu bukan satu keistimewaan. Kadang ada sebagian orang kan begitu ya. Berislam tuh jangan kolot katanya. Tuh lihat orang barat mah sudah ke bulan. Sudah ke planet Mars. Loh, itu bukan satu keistimewaan. Apa istimewanya? Hambur-hamburkan duit saja. Hambur-hamburkan tenaga, nguras otak. Ini bumi ini sudah Allah jadikan untuk manusia. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya kiamat. Walaupun katanya atmosfer sudah menipis, kutub sudah mencair, pemanasan global di mana-mana, ya akan ada megatrust di mana-mana. Barakallahu fikum, ya. Kalau belum kiamat, manusia itu masih bisa tinggal di bumi Allah. Bumi ini layak huni sampai nanti datangnya kiamat. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Memang kita masih mau hidup 200 tahun lagi, ibu? Ya. Besok lusa mati. Gitu. Besok lusa kita mati. Gitu ya. Kita tidak akan mengetahui tentang keadaan bumi 100 tahun ke depan, tidak akan. Gitu ya. Artinya apa? Sampai nanti mati, bumi ini selalu layak huni. Matinya kita kapan? Ya, matinya kita kapan? Tidak ada yang tahu. Kalau besok mati berarti kita di bumi ini sampai besok. Iya kan? Artinya apa? Bumi ini selalu layak huni. Ya, setidak-tidaknya sampai datang kiamat besar. Namun sebelum datang kiamat besar, kebanyakan kita sudah mendapatkan kiamatnya. Kiamat apa itu? Kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian. Ya ibu. Jadi jangan khawatir.
Nggak usah resah gelisah, apalagi capek-capek cari planet lain. Emang Anda masih mau hidup 100 tahun? Gitu ya. Katanya buat turunan saya yang ke-7. Itu lain lagi itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sebagian orang kan begitu, Ibu. Meresahkan masa depan. Bumi ini katanya nanti tidak layak huni. Akhirnya bercapek-capek nyari planet lain. Katanya nanti manusia akan dipindahkan ke planet Mars. Mindahinnya pakai apa? Gitu kan? Barakallahu fikum. Apakah di planet Mars seperti di planet bumi? Ya. Ada kelapa degan begitu, ya. Yang kalau kepanasan bisa diseruput. Ada laut yang kemudian bisa ditangkap ikannya. Ada hutan yang kemudian bisa dimanfaatkan, ya, oleh manusia. Jadi tidak usah bercapek-capek. Ini bumi tempat kita berpijak, tempat kita hidup dan selalu layak huni sampai nanti datangnya kiamat besar. Sebelum datang kiamat besar, kita juga keburu kiamat. Gitu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ada penghuni langit. Penghuni langit itulah para malaikat. Adapun manusia adalah penduduk bumi. Kemudian yang kelima, menetapkan bahwasanya bumi itu juga 7 lapis. Sebagaimana langit. Sama-sama 7 lapis. Bumi 7 lapisnya ke bawah, kalau langit 7 lapisnya ke atas. Sudah imani saja. Sebagai seorang mukmin kita beriman. Ya, kita beriman. Karena apa yang disampaikan oleh Allah pasti hak. Begitu kan? Al-Quran sudah menyebut bumi itu 7 lapis. Maka kewajiban kita beriman. Walaupun tidak ada pengkajian, tidak ada penelitian. Jadi tidak usah kita harus nembus 7 lapis bumi dulu baru beriman. Ya. Kita sudah beriman. Walaupun tidak ada orang yang melakukan penelitian. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen lihat ya lihat saja orang yang sudah menggali bumi itu. Di Indonesia ada orang menggali bumi, Bu? Ada tukang sumur. Ya. Tukang sumur yang mengebor bumi sampai 100 meter. Itu kan katanya dia bisa ngerti itu dengan apa? Pengalaman-pengalaman. Bahkan sekarang ada alat ngetes gitu kan. Lebih canggih lagi ada satelit. Ya, ada satelit. Loh, tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas yang banyak kemudian dilakukan di bumi Kalimantan ini, itu yang mengkaji siapa, Ibu? Itu kan alat-alat canggih, pakai satelit. Oh, Pulau Kalimantan tuh banyak batu baranya di bawah. Itu dipantaunya dari atas. Begitu kan? Ada minyak, ada gas. Ya. Kalau kemudian nanti di Papua, oh ada tambang tembaga dan emas. Freeport itu. Ada yang pernah ke sana, Bu? Ya. Barakallahu fiikum. Itu bumi kan digali itu. Sekarang nggak tahu sudah kedalaman berapa. Ya. Kalau tidak salah sudah 1 kilo katanya. Pokoknya lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia ini. Ya. Nah, itu kan menggali bumi ke bawah. Dan itu sudah sampai inti bumi belum? Sudah sampai dasar bumi belum? Ternyata belum. Ya. Itu lapisan-lapisannya kan luar biasa. Nah itu Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bumi juga ada 7 lapis ke bawah. Langit 7 lapis ke atas. Sudah kita sebagai mukmin beriman. Beriman tentang itu. Betapa maha kuasanya Allah. Itu baru bicara bumi. Belum planet-planet yang lain, benda-benda angkasa yang lainnya. Yang sangat besar sekali. Alam semesta ini sangat besar. Dan bagi kita pelajarannya betapa kecilnya kita, betapa maha besarnya Allah, betapa lemahnya manusia, betapa maha kuatnya Allah Azza wa Jalla. Kesadaran itulah yang kemudian semakin menumbuh kembangkan iman
semakin membesarkan motivasi kita untuk beribadah. Kemudian poin berikutnya, menetapkan adanya perbedaan-perbedaan tingkatan di antara amal-amal perbuatan. Nah, kalimat la ilaha illallah ini termasuk zikir yang paling istimewa. Di redaksi yang lain Nabi menyampaikan bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekian, 70 sekian cabang. Yang disebutkan oleh Nabi paling tinggi dan paling utamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Ya, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian daripada cabang keimanan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ada poin faidah ini, bahwa ada tingkatan-tingkatan perbedaan dari amal-amal perbuatan. Jadi amal perbuatan itu darajat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga dosa bertingkat-tingkat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu amalan saja itu tingkatannya bisa beda-beda kan. Contoh orang yang baca Quran, ibu, orang yang baca Quran lancar, mujawwad, ya, dengan kaidah tajwid, maka dia jelas lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang bacanya ya tak, ya, terbata-bata, begitu kan? Walaupun sama-sama dapat pahala, tapi ada yang lebih istimewa, begitu. Yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang besarnya keutamaan la ilaha illallah. Apa besarnya keutamaan la ilaha illallah berdasarkan hadis ini? Apa, Bu? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Bobot timbangan tauhid mengalahkan bobot timbangan 7 lapis langit dan bumi. Itu keistimewaan yang paling inti dari hadis ini. Kita lanjut. Nah, kita sekarang bahas hadis ketiga tadi yang kelewat. Hadis yang ketiga ini terkait dengan keistimewaan tauhid, ikut kepada hadis kedua, bahwa ahli tauhid itu pasti masuk surga. Kepastiannya sudah kita sampaikan. Bisa langsung tanpa hisab, begitu ya. Bisa juga masuknya dengan proses hisab. Bisa juga kepastian masuk surganya itu setelah dia disiksa di dalam neraka. Jadi surga menjadi tempat terakhir baginya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hadis ketiga yang beliau sampaikan terkait dengan keistimewaan tauhid adalah hadis dari Itban radhiyallahu taala anhu. Itban bin Amr bin Al-Ajlan, seorang Ansar. Beliau ini sahabat dari kaum Ansar, dari kabilah Bani Salim bin Auf.
Beliau sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal, wafat di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis tersebut berbunyi, fa innallaha harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan 'alan nar, mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Jadi sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan hal itu dia mengharapkan wajah Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka diistilahkan dengan apa, Bu? Muttafaqun alaih. Disepakati atas hadis ini. Maksudnya apa? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bahas kosakata dari hadis tersebut. Ada kalimat harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Maksud mengharamkan di sini mencegah orang tersebut masuk neraka, ya. Mencegah atau menghalangi orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Qala la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah maksudnya mengucapkannya dengan lisan. Jadi qala di sini bukan sekedar mengucapkan, tapi lebih dalam dari sekedar mengucapkan. Dia mengucapkan dengan lisannya, mengetahui maknanya, melaksanakan tuntutan-tuntutannya. Itu yang dimaksud dengan qala. Bukan sekedar mengucapkan. Sehingga dengan demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, la ilaha illallah itu memiliki syurut, memiliki syarat-syarat. Kenapa? Karena walaupun dia dikatakan kunci surga, artinya kalau orang mengucapkan kalimat ini berarti dia sudah mengucapkan kalimat yang menjadi kunci surga. Namun kata para ulama, bukankah kunci itu biasanya ada geriginya? Kunci itu ada giginya enggak, Ibu? Ada, mesti ada giginya. Ustaz, kunci L itu enggak ada giginya. Ada kan kunci L, Ibu? Kata siapa enggak ada giginya? Dia ada giginya. Apa giginya? Ya sisi-sisinya itu. Ada berapa sisi itu kan kunci L itu. Kalau sisinya enggak cocok, maka tidak akan bisa dijadikan alat pembuka. Artinya lazimnya kunci itu punya gerigi. Barakallahu fikum. Maka la ilaha illallah juga tidak akan manfaat. Walaupun dia dikatakan kunci surga, kalau orang itu tidak memenuhi geriginya ini, maka para ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Nah, syarat la ilaha illallah itu ada berapa, Bu? Pernah kita bahas dulu di
pelajaran Salasat al-Usul. Ada berapa? Ada 7. Masih ingat nggak Ibu? Masih lupa. Gitu ya. Taib. Ada 7 yang dikumpulkan ya di dalam satu nazam di kitab Sulamul Wusul karya Al-Hafidh Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. Ada 7 di situ ya. Jadi la ilaha illallah harus terpenuhi 7 syarat. Di mana tidak berguna kalimat ini kecuali dengan terkumpulnya 7 syarat ini. Pertama, ilmu munafi lil jahl. Ilmu yang menafikan kejahilan, yakin yang menafikan keraguan. Kemudian qabul, menerima yang menafikan penolakan. Ada kereta mau lewat ya. Kepencet kayaknya Ibu ya. Kemudian ada ikhlas yang menafikan syirik. Kemudian ada inqiyad. Inqiyad itu ketundukan yang menafikan at-tarku, sikap meninggalkan. Kemudian ada as-sidqu, jujur yang menafikan kedustaan. Kemudian ada mahabbah yang menafikan cinta, yang menafikan kebencian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mahabbah lawannya bugdu, kebencian. Jadi ada 7. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, sidq, ikhlas, dan mahabbah. Ilmu menafikan kejahilan, yakin menafikan keraguan, kemudian qabul menafikan ar-rad, penolakan, ikhlas menafikan syirik, kemudian inqiyad, ketundukan menafikan sikap at-tark, yakni meninggalkan, kemudian sidq, as-sidqu, jujur menafikan kadzib, kedustaan, mahabbah menafikan al-bughd, menafikan benci. Nah itu 7 syarat la ilaha illallah. Jadi Ibu, la ilaha illallah itu mesti diilmui, mesti diyakini, mesti dikabul, diterima sepenuh hati. Kemudian kalimat ini juga mesti diucapkan dan diamalkan dengan ikhlas. Juga mesti ada ketundukan terhadap kalimat ini. Dan juga mesti ada kejujuran di dalam melafalkan, mengucapkannya. Dan mesti ada kecintaan. Nah itulah 7 syarat dari la ilaha illallah. Baik. Kemudian ada kalimat yabtaghi. Yabtaghi itu mengupayakan atau mengharapkan, mengusahakan. Syarah hadis secara global, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah akan menyelamatkan dari azab neraka bagi setiap orang yang mentauhidkannya dan melakukan tuntutan-tuntutan tauhid, konsekuensi tauhid tersebut, ya, dengan tujuan, dengan niat yabtaghi bidzalika wajhallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan riyaan was sum'atan, bukan karena riya, bukan pula karena sum'ah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan keikhlasan. Maka ikhlas itu salah satu di antara syarat la ilaha illallah. Nah, demikian. Faidah-faidah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia tersebut.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang mengikhlaskan atau memurnikan tauhid kepada Allah. Itu janjinya. Allah mengharamkan neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Berarti kalau tidak ikhlas, tidak berlaku fadilah ini. Baik. Tidak masuknya ke dalam neraka, itu ada dua keadaan. Pertama, tidak masuk sama sekali. Tidak masuk sama sekali, haram secara totalitas. Tentu ini yang menjadi cita-cita kita. Atau yang kedua, tidak masuk ke dalam neraka, haramnya neraka atas dirinya, itu maksudnya haram bagi dia untuk kekal di dalam siksa api neraka. Haram bagi ahli tauhid untuk disiksa kekal di dalam api neraka. Berarti ada kalanya dia disiksa dulu. Tapi kemudian dia selamat dari kekal di dalam siksaan neraka. Sebagaimana masuk surga kan begitu. Masuk surga ada yang langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang disiksa, ada yang masuk ke dalam surga melalui proses hisab. Ada juga yang masuk surganya belakangan. Surga menjadi tempat terakhir. Berarti tempat pertamanya di mana? Di neraka. Begitu ibu ya. Yang kedua, faidah yang kedua, tidak sah perkataan dan amal perbuatan kecuali dengan niat karena Allah. Karena orang yang ria, orang yang sum'ah bisa batal, bisa hapus pahalanya. Ria. Ada nama orang ria, ibu? Jadi bagus nggak nama ria itu? Ibu siapa namanya? Ibu ria. Kalau yang ini ibu sum'ah. Ya. Kalau ada orang tua menamakan anaknya ria, itu maksudnya yang mana tuh, Bu? Ria dalam bahasa Arab, dalam istilah syariat, atau ria apa? Kalau yang dia maksud ria dalam bahasa Arab, yaitu berarti nama yang tidak baik. Biasanya ria itu nama perempuan ya. Kalau Ari biasanya nama laki-laki. Kalau ria itu biasanya untuk perempuan. Untuk laki-laki biasanya Rio. Apa? Biasanya ada ibu yang anaknya namanya Ria. Ria. Tapi kan kalau dibaca jadi sama ya. Karena nggak ada orang manggil, Ria mau kemana? Biasanya Ria aja. Ya kan? Iya, mungkin karena dia orang Indonesia. Kalau anaknya dikasih nama Ria, gitu. Kalau tidak mau disebut Ria, gitu. Ya berarti Ria. Ya. Kalau anaknya dikasih nama Ria atau Ria, itu maksudnya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya memang Ria itu gembira, riang, begitu ya, bersukacita.
Begitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi kalau ke Arab, nah itu jadi masalah. Ismak Karim Ria. Ria. Barakallahu fikum. Begitu ya. Jadi mungkin kalau ada ibu-ibu ngasih nama anaknya Ria, itu maksudnya adalah gembira, sukacita, riang. Begitu kan? Orangnya riang. Jadi kalau ada namanya Ria tapi cemberut aja gitu ya. Camutut aja gitu ya. Berarti tidak sesuai dengan namanya. Ibu Ria itu harusnya sumringah terus gitu ya. Karena namanya Ria gitu. Gembira, riang, bersukacita. Barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi tidak sah ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat karena Allah. Yabtagi bidzalika wajhallah. Ya, semuanya diniatkan karena Allah, diniatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, faidah ketiga, hadis ini menetapkan sifat wajah. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat wajah bagi Allah. Tentu sifat yang sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai Rabbul Alamin. Jangan disamakan seperti wajahnya manusia. Barakallahu fikum. Hubungan hadis ini dengan judul bab kita tentang Fadlut Tauhid, tentang keistimewaan Tauhid sangat jelas. Dari sisi bahwa hadis ini menunjukkan keistimewaan Tauhid, kalimat Tauhid la ilaha illallah, yakni siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, maka pasti dia selamat dari neraka. Kepastiannya ini ada dua kemungkinan. Pasti secara totalitas dia selamat dari neraka, dalam artian langsung masuk surga tanpa ada sentuhan sedikit pun dari siksa api neraka. Atau kepastiannya ini dia pasti selamat dari siksaan neraka yang kekal. Berarti dia disiksa dulu, tapi tidak kekal. Demikian. Dan cukuplah itu sejatinya sebagai keistimewaan tauhid. Ya, separah-parahnya orang yang dikatakan sebagai ahli tauhid, kalaupun disiksa di dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalam siksaan neraka. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Satu hadis lagi, tapi kalau kita bahas kepanjangan. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah hadis terakhir dalam bab tentang keistimewaan tauhid ini kita bahas di kesempatan berikutnya, dan insyaallah nanti juga kita masuk di bab yang baru, bab yang kedua, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Ini keistimewaan tauhid yang paling besar, begitu ya, menjadikan seorang ahli tauhid itu masuk surga tanpa hisab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.